Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker RI yakni Immanuel Ebenezer tidak bisa menahan kecewa saat sidak ke perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 17 April 2025 lalu. Bahkan Immanuel sempat sampai menggebrak meja saat menghadapi pemilik UD Sentosasil Surabaya tersebut. Hal itu lantaran Diana dinilai tidak kooperatif dan terus menyampaikan kebohongan buntut kasus penahanan ijazah karyawan. Wamenaker RI pada saat itu bahkan merasa tidak mendapat sambutan yang kooperatif sebagai perwakilan dari negara. Wamenaker mengatakan bahwa sejumlah dugaan pelanggaran mulai dari pemotongan gaji karyawan, melarang karyawan salat Jumat, menebus ijazah hingga gaji tidak sesuai UMKM, membuatnya geram. Momen Immanuel hingga wakil wali kota Surabaya Armuji alias Cakji terlibat adu mulut dengan Diana pun diunggah di akun media sosial Instagramnya. Tampak Immanuel dan rombongan datang langsung dari Jakarta menuju lokasi perusahaan. Begitu tiba di depan gerbang UD Sentosasil, tidak tampak owner perusahaan distributor onderdil kendaraan itu menyambut. Bahkan maksud kami sekelas wakil menteri dinilai tidak dihargai. Mulai datang sampai diskusi di dalam kantor, Diana menjawab tidak tahu menau terkait ijazah. Saking murkanya sampai muncul ungkapan biadab hingga orang nomor 2 di Kementerian Ketenagakerjaan itu sempat menggebrak meja sebanyak 2 kali. Immanuel pun menyerahkan semua persoalan terkait penahanan ijazah dan dugaan pelanggaran industrial lainnya kepada penegak hukum. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan, Dek. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sini preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Merasa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, tidak ya. Ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? SKCK. Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero ini banyak merekam. Hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Enggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Terus siapa yang betul lagi, Pak? Saya lupa, Pak. Enggak. Kocok ngomong lupa. Baru 3 Pengen aneh kok. Sebentar Kan mata. mesti tahu lah kamu. Enggak mungkin lagi loh. Enggak mungkin bohong lah orang-orang. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Ya. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Ya. Di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk Tidak wewenang. diri Kita saya. ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah, yuk coba. Pemilik UD Sentosasil di Surabaya, Jan Huadiana, menuai kontroversi setelah adanya dugaan sejumlah pelanggaran terhadap hak karyawan. Salah satunya terkait dugaan pemotongan gaji karyawan yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Hal itu sampai membuat Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker RI Immanuel Ebenezer geram. Bahkan ia menilai perusahaan tersebut kacau dan biadab. Dalam video yang diunggahnya melalui Instagram pribadinya @ImmanuelEbenezer, ia menanggapi terkait kasus tersebut. Seperti diketahui, ia sempat sidak langsung ke kantor UD Sentosasil yang berada di Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 17 April 2025 lalu.
Setelah terlibat perdebatan cukup panjang dengan pemilik UD Sentosa Sil, yakni Diana, ia dan rombongan memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut sesuai prosedur hukum di Indonesia lantaran owner perusahaan itu dinilai tidak kooperatif. Ia sangat menyayangkan perbuatan industrial yang sampai seperti ini dan meminta karyawan yang menjadi korban untuk tidak segan melaporkan ke dirinya atau Disnaker setempat. Immanuel memastikan bahwa pada pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ada lagi penahanan ijazah karyawan dan hal kecil lainnya yang hanya akan mempersulit kebebasan rakyat untuk bekerja di negara sendiri. Sebelumnya diketahui seorang mantan karyawan Jan Hwadiana, Peter Evril Sitorus, mengaku banyak rekan muslimnya dipotong gajinya sebesar Rp10.000 jika menunaikan ibadah salat Jumat. Ia menyebut gaji harian yang diterimanya hanya Rp80.000 yang menurutnya tidak sebanding dengan beban kerja. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang mantan karyawan lainnya yang kesaksiannya diunggah di akun Instagram resmi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji alias Cak Ji. Ia mengaku gajinya dipotong jika waktu salat Jumat melebihi waktu istirahat yang ditentukan oleh perusahaan. Itu kacau itu, masa orang beribadah dipotong gajinya kan, ini menurut saya biadab lah ya. Mereka nggak ngerti dia berusaha di mana ya. Dia berusaha di Indonesia, dia nyari duit di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia ini negara yang basisnya adalah ketuhanan. Hak beribadah itu dilindungi oleh negara. Dia mau beribadah sholat Jumat, kalau di hari Minggu mau ke gereja, dia mau ke pura, dia mau ke kelenteng, dia mau ke vihara. Ingat, negara ini melindungi peribadatan setiap orang-orang yang beragama. Jadi sekali lagi, industrial tidak punya hak untuk melakukan pemotongan hak terkait gaji, pembayaran atau apapun namanya, karena satu alasan, yaitu beribadah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, industrial tidak punya hak untuk melakukan pemotongan karena seseorang melakukan peribadatan. Dia mau sholat Jumat, dia mau ke gereja, dia ke pura, ke kuil, ke vihara. Ingat, ini sudah menjadi ketentuan, siapapun yang hidup dan tinggal dan berusaha di Indonesia, dia harus tunduk terhadap hukum di Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan bermain-main soal hal itu. Karena Indonesia ini tumbuh besar dengan toleransi itu. Apalagi di momen Jumat Agung ini, di mana kawan-kawan saya seorang muslim mengucapkan hari Paskah, dan ini sebuah kebanggaan dan rasa respek. Jadi sekali lagi, siapapun yang melakukan pemotongan terkait gaji dan pembayaran hak kerja kawan-kawan pekerja dan buruh, saya bisa katakan mereka adalah musuh bersama kita, dan kita akan lawan mereka. Jadi kita tidak peduli siapa. Owner UD Sentosa Sil di Surabaya, Jan Hwadiana, minta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji alias Cak Ji, atas sikap dan kegaduhan buntut kasus dugaan pelanggaran hak karyawan yang menyeretnya saat ini. Seperti diketahui, sebelum Jan Hwadiana juga melaporkan Cak Ji ke polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik karena mengambil foto pribadinya. Melalui pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Diana minta maaf kepada Cak Ji saat mengunjungi kediaman orang nomor 2 di Surabaya itu pada Senin 14 April 2025 siang lalu. Turut hadir para pengacara yang tergabung dalam Aliansi Advokat Surabaya Raya di pertemuan tersebut. Cak Ji menjelaskan bahwa ia menerima aduan warga yang mengaku ijazahnya ditahan CV Sentosa Sil milik Diana. Kemudian, sang wali lantas mendatangi pabrik tersebut. Dari situlah persoalan muncul hingga berujung pada pelaporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik oleh akun Instagram @cakj1. Diana dan Cak Ji pun terlihat saling saut dan adu argumen atas persoalan yang menyita perhatian publik. Cak Ji pun berpesan kepada wanita pengusaha Surabaya tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Meski demikian, Cak Ji mengaku sempat kecewa sebab saat mendatangi ke pabrik tersebut, dirinya tidak disambut dengan baik. Sementara itu, Diana mengaku bahwa ia akan mencabut laporannya terhadap Cak Ji di Polda Jatim. Menurut Diana, pertemuannya dengan Cak Ji berlangsung lancar.
Setelah sempat menyebut Cak Ji sebagai penipu, Diana kini berubah pikiran dengan menilai bahwa sosok Wali Kota Surabaya itu adalah orang baik. Adapun perihal penahanan ijazah karyawannya, Diana enggan berkomentar sebab dianggap sudah selesai. Namun demikian, dalam unggahan Cak Ji di akun Instagram pribadinya, menyatakan bahwa proses hukum terkait para karyawan saat ini sudah ditangani oleh Disnaker dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Oh, siang, monggo silakan. Duduk, monggo. Mas, duduk sini. Monggo. Duduk. Kita ini salah paham. Bukan saya tuh nggak kenal orang kedua di Surabaya. Saya tuh taunya Bapak itu kan kadang-kadang saya buka TikTok, saya singgah. Saya sering lihat podcastnya. Lihat ya. Saya yang lihat. Saya bilang, kok orang ini kok baik ya, belani orang-orang. Saya bener-bener nggak menyangka loh. Kalau ditelepon Pak Wali gitu loh, kita tidak nyangka. Nomor 2 nelpon saya tuh ngomong penipuan itu sama suami. Penipuan ya, saya tuh noleh sama suami. Cuma mungkin Pak Armuji nanggepinnya di telepon, kan kita nggak video call ya? Iya, nggak video call. Nggak video call. Jadi saya tuh sering lihat podcastnya Bapak. Waduh, aku kok bangga gitu loh sama Pak Armuji. Jadi bukan saya nggak kenal. Salah Pak. Jadi begini Bu Diana ya, Bu Diana sama Pak Adianto ya, ini kan sudah menjadi suatu konsumsi nasional ini. Permintaan maaf itu bukan kepada saya saja, sampaikan kepada warga Surabaya, sampaikan kepada seluruh warga Indonesia dengan tulus, ya toh. Jangan karena terpaksa untuk datang ke sini. Di agama saya pun kalau orang sudah mengakui kesalahannya, maka kita juga wajib untuk memaafkan. Saya terjun ke lapangan pun itu atas dasar suatu laporan. Tidak mungkin saya mencari pencitraan ujuk-ujuk sana untuk disetting, enggak. Karena semua itu dasarnya laporan. Yang kedua, Ibu juga harus kooperatif. Kalau misalnya ada panggilan dari Disnaker atau dinas-dinas yang lainnya, beberapa kali panggilan ke perusahaan Ibu tidak datang gitu loh, kita ada buktinya. Mohon izin ya. Yang dituju alamat perusahaan dan nama perusahaannya itu bukan milik suami saya. Miliknya siapa? Nah itu saya nggak bisa ngomong. Loh, masuk miliknya demi Tre? Saya sudah klarifikasi. Dibilangi salah alamat, salah, jangan. Saya sekali lagi minta maaf kalau memang itu benar Pak Armuji. Di sini kan memediasi, maksudnya untuk menyelesaikan masalah saya dan laporan saya itu saya cabut. Oke. Kalau soal permintaan maaf mungkin oke, tapi nanti proses hukum yang timbul, ya kita akan hormati proses. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.